Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rasi, ingin menjelaskan tugas sel biologi yaitu display sel tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada dinding sel pada tumbuhan yang berfungsi untuk memberi bentuk sel dan juga melindungi sel. Di sini juga ada sitoplasma ya, yang warna kuning ini sitoplasma yang berfungsi untuk tempat berdirinya organel-organel sel. Baru di sini ada inti sel atau nukleus, yaitu tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasikan proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, klorofil pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Nah, yang di sini ada plastida yang garis-garis ini. Plastida. Atau sering disebut juga kloroplas. Berfungsi karena terdapat plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya sinar air, matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Yang ketiga ada ribosom. Nah, ini dia ribosom nih. Ribosom. Fungsi utama ribosom itu sebagai mensintesis zat protein yang ada dalam sel ya, memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada dalam sel. Yang yang kelima ya, ada mitokondria. Mitokondria itu fungsinya itu sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Terus di sini juga ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Fungsi utamanya yaitu badan Golgi untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Setelah retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak, badan Golgi merubah dan mempersiapkannya untuk mengekspor keluar sel. Yang keenam ada retikulum endoplasma ini yang di sampingnya nukleus. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti nukleus dengan sitoplasma di sel tumbuhan. Retikulum endoplasma ini. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolid, steroid, glikolipid. Yang terakhir adalah peroksisom yang warna merah ini. Fungsi peroksisom itu ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Yang terakhir ada organisme sel tumbuhan yang paling besar ini yang terdapat dari sebelah retikulum endoplasma dan juga sebelahnya kloroplas, yaitu vakuola yang paling besar. Vakuola itu merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tugor dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan umumnya ditemui lebih dari satu vakuola, tetapi vakuola menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, itu karena paling besar di sini, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Vakuola juga berfungsi sebagai ekskreasi produk-produk limbah dan pencernaan intraselular molekul kompleks. Sekian penjelasan saya tentang tugas display sel tumbuhan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.